Balita Kejang gagal dapat pelayanan layak. Kuota siswa baru SMPN 13 tak terpenuhi. Kejuaraan dunia Sambo Junior. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 26 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, tersinggung dengan omongan tetangga depan rumah, kakek di Balikpapan bacok seorang nenek. Akibatnya, korban terluka di bagian kepala. S, seorang nenek 59 tahun, dilarikan ke rumah sakit usai dibacok P, seorang kakek 62 tahun. Keduanya merupakan tetangga berhadapan rumah di kawasan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Tersangka P mengaku korban kerap memfitnah pelaku hingga sakit hati. Pelaku mengaku hilap spontan membacok korbannya di kepala sebelah kiri. Merah. Sakit hatinya kenapa, Pak? Tersinggung. Tersinggungnya kenapa, Pak? Ya, ada omongan yang enggak. Kenapa, Pak? Omongannya apa, Pak? Omongannya apa kesampaian? Sampai dibilangin apa? Bukan dihina atau gimana, Pak? Ya, dipakai dihina juga. Pelaku inisial P, sementara korban inisial S. Terjadi mereka bertetangga berhadapan rumah. Jadi pelaku menimpas menggunakan sebilah parang, itu tepatnya mengenai kepala korban di sebelah kanan. Dan untuk korban langsung pada saat itu juga setelah kejadian dibawa ke rumah sakit kota Balikpapan yang ada di tempat ini. Kemudian untuk tersangka langsung diamankan dan dibawa dan sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Polsek Balikpapan Utara. Korban menjalani perawatan medis di rumah sakit, sementara tersangka dikenakan pasal penganiayaan berat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Diduga hilang kendali, sebuah mobil terperosok timpa rumah warga. 3 penumpang wanita dievakuasi. Mobil terperosok timpa rumah warga diduga hilang kendali di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, RT 64, Kecamatan Balikpapan Tengah. Mobil meluncur dari arah gereja dan timpa rumah warga yang tepat berada di bawah gereja. Kejadian terjadi sekitar jam 6 sore. Penumpang yang merupakan 3 orang wanita dievakuasi dan alami luka ringan. Sementara pemilik rumah selamat. Di depan rumah, di teras lagi bagusin ini, booth. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Warga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang. Dari atas ini Pak, ini di atas ini ada gereja, habis ngantar anaknya dan ini berniat untuk kembali pulang. Kebetulan warga yang rumahnya ketimpa, alhamdulillah selamat Pak, tidak ada korban jiwa. Menginformasikan bahwa telah terjadi mobil terjun di rumah warga. Setelah itu saya datangnya TKP untuk mendata apa yang menjadi tujuan dari laporan dari Ketua RT. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, mengingat atap rumah rusak berat usai ditimpa mobil. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan,
Kalimantan Timur. Saudara, kerusakan ruang layanan Puskesmas Aluh-Aluh berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Seorang balita yang dibawa dalam kondisi kejang tak bisa mendapatkan penanganan layak. Seorang balita laki-laki yang sedang kejang dibawa keluarganya ke Puskesmas Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Bangunan puskesmas yang rusak dan tidak layak digunakan membuat pelayanan terbatas. Balita itu hanya diletakkan di atas ranjang di loket depan, diberi obat penenang dan kompres penurun panas. Keluarga menangis tak mampu membawa ke rumah sakit akibat keterbatasan biaya dan tak memiliki jaminan kesehatan. Komisi 4 DPRD Banjar yang bertepatan pantau puskesmas meminta tenaga medis memasang infus dan mempercepat proses rujukan, termasuk menanggung biaya perawatan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Nah, hari ini mungkin ada kejadian yang kurang tidak terduga karena pasien itu harusnya di step di rawat inap, tapi rawat inap kami kan ambil. Nah, mudah-mudahan nanti secepatnya bisa kita selesaikan masalah ambruknya ini. Apalagi kondisinya kejang-kejang tadi, Pak. Iya. Pak, artinya melihat kejadian ini rumah sakitnya sangat urgent ya, Pak, dibutuhkan masyarakat. Harus ada di Aluh-Aluh. Harus ada, karena Aluh-Aluh ini 19 desa, yang desa itu sangat jauh jaraknya. Sebisa mungkin kami lakukan di tempat layanan kami dulu. Sementara di ruang depan lah. Berarti setiap hari ada aja pasiennya Pak di sini? Hari ada pasien untuk rawat inap, kadang bisa 10 bed bisa pernah. 10 bed satu hari ya? Iya, karena kan di sini satu-satunya untuk layanan kan dalam akses sangat jauh dari rumah sakit. Kapasitasnya berapa maksimal? 10 bed. Setelah menunggu cukup lama karena terbatasnya ambulans dan petugas, balita tersebut dirujuk ke RSUD Ratu Zaleha Martapura. Kasus ini menjadi potret nyata masalah serius layanan kesehatan di wilayah terpencil yang satu-satunya melayani rawat inap dengan kapasitas 10 pasien. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar bersama Komisi 3 dan 4 melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Aluh-Aluh yang rusak parah. Kondisi bangunan yang miring, retak, dan hampir ambruk dinilai sudah tak layak untuk pelayanan kesehatan publik. Inilah kondisi terkini ruang Poli TB, gudang dan ruang isolasi di Puskesmas Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang ditinjau anggota DPRD Kabupaten Banjar. Bangunan miring, lantai bergelombang, dinding dipenuhi retakan, dan sejumlah plafon runtuh. Kondisi ini membuat layanan rawat inap ditutup sementara. DPRD juga tinjau aula Kecamatan Aluh-Aluh yang lama. Diusulkan Dinas Kesehatan sebagai ruang rawat inap sementara. Namun kondisi aula yang rendah, kotor, dan rawan tergenang air pasang dinilai tidak layak untuk pelayanan kesehatan. Kalau aula itu kan masih terendam kalau air pasang, sehingga tidak layak, malah bukan tambah sehat, malah tambah sakit. Karena tidak layak. Yang jelas kami selaku wakil rakyat yang memang terkait dengan anggaran, kami akan memperjuangkan bahwa karena memang ini fakta di lapangan setelah kita lakukan audiens ke lapangan, ternyata yang kita dapatkan memang ya sangat memprihatinkan. DPRD mendorong agar aula kecamatan yang baru digunakan sebagai alternatif pelayanan rawat inap. Puskesmas Aluh-Aluh akui, aula kecamatan yang baru memang lebih aman digunakan, namun belum dilengkapi fasilitas WC. Kendalanya kan di sini lantainya rendah dan kena banjirop, jadi melihat sendiri kan tadi tuh becek aja anunya, lawan kotor itu karena banjirop. Kan air dalam pasang naik. Jadi lebih mengutamakan ke arah sana Pak, kemungkinan cuman harus tetap ada WC Pak sebagai penunjang pelayanan. Layanan rawat inap masih diupayakan dengan kapasitas terbatas, sampai tempat yang lebih layak siap digunakan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya, kuota siswa baru SMPN 13 tak terpenuhi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.
Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Hari terakhir tahapan daftar ulang sistem penerimaan murid baru. Kuota siswa baru di SMP Negeri 13 Banjarbaru belum terpenuhi. SMP Negeri 13 Banjarbaru di Kecamatan Cempaka telah memasuki tahapan daftar ulang sejak 23 hingga 25 Juni. SMP ini menyediakan kuota 96 siswa untuk 3 rombongan belajar. Namun pendaftar hanya 81 orang. Masih ada kekurangan. Kendati jumlah pendaftar tahun ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya menerima 2 rombongan belajar atau sekitar 60 siswa. Dari tahun sebelumnya jauh ya, lebih banyak tahun ini karena kemarin mungkin karena kami tidak ada sosialisasi, sekarang kami ada sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya yang untuk donasi kami. Kalau di sini donasinya dari mana aja, Bu? SDE Negeri 1, 2, dan 3 Sumatiung, terus Talang, cuma 4 aja ya. Sementara orang tua siswa memilih untuk daftarkan anaknya di SMP 13 karena dekat. Proses pendaftaran menurutnya juga mudah karena pihak sekolah masih membuka pendaftaran di sekolah untuk membantu orang tua yang tidak bisa mendaftar secara daring. Daftar ulang atau memang baru daftar? Daftar ulang ya? Ada kesulitan nggak Bu kemarin pas sebelumnya melalui online kah atau langsung datang? Oh, dibantu di sini juga kayak itulah. Akibat kekurangan siswa, hingga saat ini pendaftaran di SMP Negeri 13 Banjarbaru masih dibuka sesuai anjuran dari Dinas Pendidikan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, puluhan jurnalis ekonomi di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan penggunaan Artificial Intelligence AI. Pakar menyebut kolaborasi AI dan pers bisa hadirkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dewasa ini kian jadi topik hangat di berbagai aspek, termasuk penggunaannya dalam dunia jurnalistik. Bank Indonesia mengajak puluhan wartawan ekonomi di Kalimantan Selatan untuk turut menerapkan AI dalam aktivitas jurnalistik sehari-hari. Jangan dari teman-teman, tentunya ini bukan buat membantu teman-teman semua. Yang tadinya cara kerjanya manual, sekarang dibantu teknologi, yang harapannya tentunya bisa meningkatkan kapasitas teman-teman semua. Dan ini juga namanya capacity building, berarti membangun kapasitas teman-teman. Meski demikian, pakar AI Universitas Telkom mengakui saat ini AI masih dalam pengembangan dan tidak menutup terdapat bias dalam informasi yang disajikan. Untuk itu, pers dan AI menjadi unsur yang saling menguntungkan. AI membantu bekerja lebih cepat, sementara wartawan menyajikan informasi yang akurat. Informasi karya jurnalis inilah jadi data yang diolah AI. Membantu kita untuk mempercepat penulisan gitu Pak ya, penulisan berita dan sebagainya. Kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah nantinya hasil-hasil dari jurnalistik Bapak Ibu inilah yang juga akan menjadi data yang kredibel untuk AI itu sendiri. Jadi ini malah justru saling bermutualisme satu sama lain lah gitu ya. Ada benefit satu sama lain. Jadi kita ngambil data dari Bapak Ibu nantinya yang terbaru seperti apa dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu juga membuat berita-berita yang lebih kredibel, lebih cepat dan sebagainya dari AI. Mungkin seperti itu. Dengan masuknya era jurnalisme didukung AI, kemampuan membedakan fakta dan fiksi serta mengedepankan narasi yang berbobot dan bertanggung jawab jadi kian krusial. Syamsul Alam, Kompas TV Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Program pengabdian masyarakat dengan nama Dedicat.com digelar di Desa Bunga Putih. Programnya memadukan edukasi, kreativitas, dan aksi lingkungan. Program Dedicat.com kembali digelar Himaksi Visip Universitas Mula Warman. Berlokasi di Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selama kegiatan, mahasiswa melaksanakan rangkaian edukasi, kreativitas, sosialisasi, hingga aksi lingkungan. Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga, Himaksi bekerja sama dengan Dinas Koperasi, memberikan pelatihan digital marketing. Mulai dari pengelolaan e-commerce,
foto produk, hingga copywriting. Tak hanya itu, warga juga diajak aksi lingkungan membuat biopori, pengelolaan sampah organik. Kegiatan ini fokus pada desa binaan, terutama di bidang pemasaran dan UMKM. Dedikas.com ini merupakan suatu program kerja dari Himpunan Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, yang dimana ini salah satu program kerja dari Divisi Sosial Sustainable, yang dimana Dedikas.com ini berfokus pada desa binaan. Sebetulnya tahun lalu kita memang sudah pernah mengadakan kegiatan itu di desa 57. Namun kegiatan itu belum sepenuhnya selesai karena masih ada yang harus kita lanjutkan lagi di sini, terutama di bagian pemasaran atau bisa dibilang di bagian UMKM. Kepala Desa Bunga Putih bilang kegiatan ini membantu masyarakat. Berharap program seperti ini terus berlanjut setiap tahun. Ini sangat membantu pemerintah sekali, ya, sangat membantu masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Ini lebih ditingkatkan kembali. Artinya jangan sampai putus juga sampai di sini. Tentu dari Himaksi ini untuk selanjutnya, untuk tahun-tahun selanjutnya tetap masih ada untuk bisa membantu pemerintah dan masyarakat. Program ini tak hanya menginspirasi mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi dan pemberdayaan warga desa. Ihsanul Amin, Febri Ananda, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya kejuaraan dunia Sambo Junior. Saat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Inter Miami dan Palmeiras sama-sama melaju ke babak 16 besar setelah bermain imbang 2-2. Sementara drama 8 gol yang berkesudahan dengan skor 4-4 membuat FC Porto dan Al Ahly gagal lolos dari fase grup. Jumpa wakil Brazil Palmeiras di Hard Rock Stadium, Inter Miami membuka keunggulan lebih dulu di menit 16 lewat Tadeo Allende. Babak kedua memasuki menit 65, Luis Suarez mengenakan skor bagi tim milik David Beckham menjadi 2-0. Palmeiras membalas di menit 65, Paulinho menipiskan ketinggalan Palmeiras 1-2. Selang 7 menit, Mauricio memaksa laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Inter Miami lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup A, pun Palmeiras melaju ke 16 besar sebagai juara grup. Sementara wakil Portugal FC Porto tak mampu berbuat banyak dalam menghadapi wakil Mesir Al Ahly di MetLife Stadium. Sempat tertinggal di menit 15 lewat Wessam Abu Ali, Porto menyetarkan skor 1-1 di menit 23 melalui Rodrigo Mora. Dalam keadaan ketinggalan 1-2, William Gomez membuat Porto mengimbangi kedudukan 2-2 di menit 50. Silih berganti mencetak gol terus berlanjut. Beras Wessam Abu Ali membuat wakil Mesir kembali memimpin 3-2 di menit 51. Namun hanya selang 2 menit kemudian, Porto kembali menyetarkan skor 3-3 lewat Samu Agehoa. Di menit 64, Porto kembali kebobolan melalui Mohamed Ali bin Romdani. Beruntung, PP berhasil memaksa laga berakhir imbang 4-4 untuk Porto. Sayang, hasil di duel seru ini membuat kedua tim tersingkir dan gagal lolos ke babak 16 besar. Indonesia siap selenggarakan kejuaraan dunia bela diri dan seni pertarungan asal Rusia, Sambo remaja dan junior. Kejuaraan dunia ini akan mulai 1-6 Oktober di Bogor, Jawa Barat. Indonesia kembali jadi destinasi olahraga dunia. Kali ini, kejuaraan dunia Sambo remaja dan junior akan mentas di tanah air.
Sedikitnya 60 negara akan berpartisipasi dalam ajang yang akan dihelat 1 hingga 6 Oktober di Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Persambi, Krisna Bayu bilang, Federasi Sambo Dunia, FIAS, puas dengan penyelenggaraan pertandingan sambo di Indonesia pada Asian Games 2018. Selain itu, FIAS juga memberikan kesempatan untuk sambo di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya event ini. Sementara untuk atlet, saat ini Persambi masih terus melakukan persiapan melalui Seleknas yang digelar di Sumatera Barat. Ya, kalau fasilitas yang ada di Indonesia saya akan maksimalkan. Kita akan berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri combat yang lain untuk menjadi sparring kita. Gitu. Tidak ada rotan pun jadi. Ya, Uzbekistan, ya kan, Kazakhstan, dan ini karena Mongolia itu kan itu kuat sekali. Jadi kita akan berupaya semaksimal mungkin. Saudara Tim Nasional MMA Indonesia raih 2 emas, 7 perak, dan 2 perunggu dari ajang Gamma World Championship U18 dan senior di Sao Paulo, Brazil. Tim Nasional MMA Indonesia panen medali di kejuaraan dunia MMA bertajuk Gamma World Championship U18 dan Senior 2025 pada ajang yang digelar 16-22 Juni di Sao Paulo, Brasil. Tim Indonesia yang bermaterikan 17 atlet merangkum total 14 medali dengan rincian 2 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Medali emas disumbang Bumi Magani Himara di kategori U16 54 kg dan Nintang Satya Putra di kategori U16 75 kg. Sementara Manaira Siagian meraih perak di kategori U18 52,2 kg putri. Kontingen sejatinya akan disambut PB Pertacami di tanah air pada Selasa sore. Namun karena kendala situasi perang Israel dan Iran, mereka harus tertahan di Bandara Doha, Qatar hingga beberapa waktu ke depan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.